aku Ulan Permata. Di video kali ini aku akan bahas tentang naskah drama. Naskah drama kali ini berasal dari cerita rakyat di daerah Riau, tepatnya di Dusun Indragiri Hilir, yang berjudul Batu Betangkup. Secara ringkas, Batu Betangkup ini menceritakan tentang 3 orang anak yang durhaka kepada emaknya. Langsung aja daripada penasaran, kita saksiin gimana sih naskah drama dari Batu Betangkup ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Konon, di sebuah dusun di Indragiri Hilir Riau, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mak Minah. Ia hidup bersama ketiga anaknya yang bernama Utuh, Ucin, dan Diang. Sejak ditinggal mati suaminya, Mak Minah lah yang bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Akhirnya selesai juga pekerjaan rumahku hari ini. Selanjutnya, aku harus mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Ketiga anak Mak Minah sangat nakal dan pemalas. Setiap hari mereka hanya bermain dan mereka tidak pernah merasa iba melihat emaknya yang setiap hari bekerja keras membanting tulang di usianya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Bahkan mereka sering membantah nasihat emaknya hingga membuat Mak Minah bersedih. Utuh, Ucin, Diang. Sudahlah, diamkan saja orang tua cerewet itu. Lebih baik kita lanjutkan saja permainan kita tadi. Ucin jaga. Ya, kok aku lagi yang jaga? Diang belum jaga dari tadi. Sudahlah, cepat berhitung, Cin. 1, 2, 3. Kemudian Mak Minah berteriak dari depan pintu rumah. Utuh, Ucin, Diang, pulanglah. Hari sudah gelap. Hari ini Mak kurang enak badan, Nak. Masalah untuk makan malam. Setelah menunggu beberapa saat, anak-anak Mak Minah pun tetap saja asik bermain. Akhirnya Mak Minah pergi ke dapur untuk memasak meskipun badannya sangat lemas. Utuh, Ucin, Diang, pulanglah Nak. Mak makan malam sudah Mak siapkan. Ayo kita makan dulu saudara-saudara. Ayo. Mereka pun menghabiskan sebuah makanan yang telah disiapkan emaknya. Bukannya membantu emaknya mencuci piring, tapi mereka malah kembali bermain. Ayolah kita main lagi. Ayo. Malam pun semakin larut. Sakit Mak Minah semakin parah. Seluruh badan terasa pegal-pegal dan sangat lemah karena kelelahan. Utuh, Ucin, Diang, tolong pijitin emak, Nak. Sudahlah kita pura-pura tidur saja, ucap Utuh berbisik kepada saudaranya. Mak Minah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali meratapi nasibnya. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Sadarkanlah ketiga anakku agar mereka mau peduli padaku yang sudah tak berdaya ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mak Minah sudah bangun memasak nasi dan lauk yang banyak untuk anak-anaknya. Setelah itu, tanpa pengetahuan anaknya, Mak Minah pergi ke tepian sungai di dekat gubuknya. Ia mendekati sebuah batu yang konon bisa berbicara seperti manusia. Batu itu juga bisa membuka dan menutup seperti kerang. Orang-orang menyebutnya Batu Betangkup. Di depan batu itu, Mak Minah berlutut dan memohon kepada batu itu agar menelan dirinya. Wahai Batu Betangkup, tenanglah saya. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama ketiga anak-anak saya yang tidak mau mendengarkan nasihat saya. Apakah engkau tidak menyesal, Mak Minah? Lalu bagaimana nasib anakmu? Biarlah mereka hidup sendiri tanpa emaknya. Mereka juga sudah tidak peduli pada emaknya. Baiklah, jika itu yang engkau inginkan. Dalam sekejap, Batu Betangkup menelan tubuh Mak Minah dan hanya menyisakan rambutnya yang panjang hingga masih tampak dari luar. Sementara itu, ketika hari menjelang sore, ketiga anak Mak Minah pulang dari bermain. Mereka langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan Mak Minah. Mereka heran karena emak mereka belum juga pulang. Kemana emak ya? Kok belum pulang? Sudahlah dah makanan nih. Kalau nggak mau buat aku aja. Udahlah makan aja, nggak usah peduli emak entah kemana orang tua tuh perginya. Menjelang hari kedua, persediaan makanan mereka sudah habis, sementara Mak Minah belum juga pulang ke rumah. Ketiga anak pun kebingungan mencari Mak Minah. Maafkan kami, Mak. Kami menyesal menyanyiakan Mak. Hingga larut malam mereka terus meratap dan menangis karena kelaparan.
Tapi karena kecapean bermain, akhirnya mereka pun tertidur lelap. Keesokan harinya, ketiga anak tersebut kembali mencari emaknya. Setelah menyusuri sungai yang tak jauh dari tempat tinggal mereka, sampailah mereka di depan batu batangkup. Alangkah terkejutnya mereka melihat rambut emaknya terurai di sela-sela batu batangkup. "Wahai batu batangkup, keluarkanlah emak kami dari perutmu. Kami membutuhkan emak kami." "Tidak, kalian hanya membutuhkan emak kalian pada saat kalian lapar. Kalian tidak pernah mau membantu dan mendengarkan nasihat emak kalian." "Batu batangkup, kami berjanji untuk membantu emak dan mematuhi nasihat emak kami." "Iya, batu batangkup, kami berjanji." "Baiklah, emak kalian akan aku keluarkan karena kalian sudah berjanji. Tetapi jika kalian mengingkari janjinya, emak kalian akan kutelan kembali." Batu batangkup pun mengeluarkan Mak Minah dari perutnya. Utu, Ucin, dan Diang pun segera berlutut di hadapan Mak Minah. "Maafkan Utu, Mak. Maafkan Uci, maaf Mak juga, Mak. Iya, Mak, dia juga minta maaf." "Sudahlah anakku, kalian sudah Mak maafkan. Mari kita pulang." Sejak saat itu, setiap hari ketiga anak tersebut rajin membantu Mak Minah bekerja. Utu dan Ucin membantu maknya mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Sementara Diang sibuk membantu menyiapkan rumah, menyiapkan makanan untuk emak dan kedua abangnya. Mak Minah sangat gembira dan bahagia melihat perubahan perilaku anaknya. Namun sayang, kebahagiaan itu hanya sementara. Perilaku anak tersebut kembali berubah. Justru mereka semakin nakal dan pemalas. Utu dan Ucin tak pernah lagi membantu emaknya mencari kayu bakar. Demikian pula Diang. Ia tak pernah memasak di rumah. Bahkan mereka semakin berani membantah nasihat emak mereka. Hal itu membuat emak mereka makin sedih. Pada suatu malam, Mak Minah ingin memasak nasi dan lauk cukup banyak tanpa diketahui oleh anak-anaknya. "Aku sudah tidak tahan lagi melihat perilaku mereka. Lebih baik aku kembali ke batu batangkup." Dengan perasaan sedih, Mak Minah meninggalkan ketiga anaknya di depan batu batangkup. Mak Minah berlutut dan memohon, "Wahai batu batangkup, tolonglah saya kembali. Mereka benar-benar tidak menghormatiku lagi." Batu batangkup pun langsung menelan Mak Minah. Keesokan harinya, ketiga anaknya kembali bermain seperti biasa. Mereka tidak menghiraukan emaknya. Dikira emaknya pergi ke hutan mencari kayu bakar. "Kemana lagi sih emak nih pergi? Paling lagi cari kayu bakar di hutan. Yang penting makanan udah siap dah." Menjelang sore hari, Mak Minah belum juga pulang ke rumah. "Jangan-jangan emak kembali ke batu batangkup. Kita sudah melanggar janji kepada batu batangkup. Kita sudah melupakan hal itu. Mari kita kembali ke batu batangkup untuk kembali mengambil emak." Mereka pun langsung berlari menuju batu batangkup. "Maafkan kami batu batangkup, kami menyesal. Keluarkanlah emak kami dari perutmu. Kalian memang anak yang nakal. Kali ini aku tidak akan maafkan kalian." Ketiga anak itu pun langsung ditelan oleh batu batangkup. Seluruh tubuh ketiga anak itu masuk ke dalam tubuh perutnya. Batu batangkup pun masuk ke dalam tanah. Sampai sekarang batu batangkup itu tidak pernah muncul lagi. Nah, itu tadi naskah drama dari cerita rakyat yang berjudul Batu Batangkup. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai anak kita patutnya mendengarkan nasihat dari orang tua, terutama ibu kita. Janganlah jadi anak durhaka seperti Ucin, Utu, dan Diang yang kemudian menyesal di akhir. Itu aja dari video dari Ulan Permata kali ini. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Dadah, terima kasih.